Oh, udah tegas deh. Saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor kemanapun. Kita jujur-jujur aja nih. Tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing. Wali kota juga pusing sama. Karena orang datang ke kantor semuanya minta THR. Sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya. Kalau itu dibagiin, keluarganya nggak ada. Terus mau ngambilnya dari pos mana? Ya kan, kalau kita ingin dukung anti korupsi, pemerintahan yang bersih, ya nggak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang Lebaran. Karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya. Karena nggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, nggak ada. Termasuk pengusaha ya Pak? Ya sama, pengusaha juga nggak ada. Jika nantinya ditemukan itu apa Pak? Tindakan itu pungli, kata guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, marhaban ya Ramadan. Kita sedang melaksanakan ibadah saum, ibadah yang sungguh mulia, dan itu menjadi jalan bagi umat Islam untuk mencapai makom takwa. Menjelang Idul Fitri, seperti tadi yang disampaikan barusan oleh Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi menghimbau agar para pengurus RT, RW, siapapun, ormas, LSM, untuk tidak minta THR. Apa itu THR? Dulur-dulur sudah pada paham bahwa THR adalah tunjangan hari raya. Biasanya tunjangan hari raya diberikan oleh sebuah perusahaan kepada karyawannya, oleh sebuah instansi kepada pegawainya. Tetapi dalam praktiknya banyak kemudian aktivitas-aktivitas, kegiatan, kasus-kasus oknum-oknum yang meminta-minta THR, misalnya dari organisasi kemasyarakatan, dari lembaga swadaya masyarakat, ditujukan ke perusahaan, ke pabrik, atau ke instansi-instansi pemerintah. Tentu saja hari ini kita saksikan Kang Deddy Mulyadi menghimbau agar itu semua tidak terjadi. Kenapa? Karena tentu saja kalau negara ini ingin bebas dari korupsi, kalau misalnya birokrat ingin bersih dalam melakukan kerja-kerja kepegawaiannya untuk melayani rakyat, mereka jangan dibebani oleh hal-hal yang memang tidak perlu dan tidak penting. Kenapa? Karena seperti disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, kalau ada ormas misalnya mengajukan proposal, datang ke dinas, pertanyaannya apakah di dinas itu sudah disediakan alokasi anggaran? Tentu saja tidak. Kalau misalnya kepala dinas dikasih THR, tentu ia dikasih THR oleh atasannya. Apakah THR itu harus dibagi-bagikan kepada ormas? Bukankah nilainya juga tidak seberapa? Lalu kalau ormas mendesak, LSM mendesak, datang ke berbagai perusahaan, itu kemudian dianggap akan memicu seorang kepala dinas misalnya berpikir dari mana uangnya, yang padahal di dinasnya sendiri tidak ada alokasi atau tidak ada anggaran. Sehingga yang terjadi karena takut oleh LSM, takut oleh ormas, apa yang dilakukan oleh kepala dinas, oleh para pejabat di level di tingkatan manapun, tentu saja memberikan dorongan kepada dirinya untuk mencari uang yang tidak halal atau untuk mengambil pos-pos anggaran yang bukan haknya dan bukan peruntukannya, dan bukankah itu disebut dengan korupsi? Oleh sebab itu, kita patut bersyukur dan berdoa semoga siapapun kita bisa menikmati, melewati Lebaran kali ini ya, dengan penuh khidmat, dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh kebijaksanaan. Tidak lagi misalnya kepala desa didatangi banyak ormas, banyak LSM untuk meminta THR, yang padahal dalam anggaran operasional saja itu di desa tidak ada alokasi atau pos untuk itu. Oleh sebab itu maka kita ke depan
berharap ya siapapun untuk mengurangi, untuk menghilangkan praktek-praktek yang tidak baik yang selama ini kadung sudah berjalan. Orang banyak meminta-minta datang, kadang melakukan upaya-upaya penekanan atau melakukan ghost atau melakukan ancaman dan sebagainya, sehingga dalam prakteknya bulan suci Ramadan ternodai oleh hal-hal yang sesungguhnya di luar maksud dan tujuan dari bulan suci itu sendiri, yang ingin membuat manusia itu kembali kepada fitrahnya. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan dan menjadi atensi serta perhatian Kang Deddy Mulyadi soal tunjangan hari raya yang selama ini selalu dipinta oleh pihak-pihak tertentu. Tentu saja semoga itu tidak terjadi lagi. Dan bahkan Kang Deddy Mulyadi memosting dalam akun TikToknya sebuah surat dari RT RW yang meminta THR mungkin kepada perusahaan, kepada pihak-pihak tertentu. Itu kemudian dianggap oleh Kang Deddy Mulyadi jangan sampai terjadi lagi. Tentu saja bahwa proses-proses atau praktik meminta THR ini bisa memicu perilaku-perilaku, tindakan, kebiasaan yang kelak nantinya adalah korupsi itu sendiri. Nah, dulur-dulur, kita banyak menyaksikan selama ini di tingkat pemerintahan, di level perusahaan manapun, sering didatangi oleh oknum-oknum lembaga swadaya masyarakat, oleh tanda kutip yang mengatasnamakan oknum lembaga pers dan lain-lain, yang meminta THR, yang meminta uang untuk tunjangan hari raya, dan mereka berkeliling bahkan sampai ke desa-desa, ke lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk apa? Mereka meminta tunjangan hari raya. Nah, oleh sebab itu sesungguhnya yang harus memberikan THR kepada mereka adalah pimpinan perusahaan. Kalau misalnya mereka adalah lembaga pers, tentu saja pimpinan lembaga pers yang harus memberikan THR kepada para pewarta, kepada para jurnalis tanda kutip, atau juga pimpinan LSM yang harus memberikan kesejahteraan kepada anggota-anggotanya. Bukan malah kita melakukan upaya-upaya yang meminta dengan tanda kutip kadang disertai tindakan-tindakan memaksa. Dan ini tentu saja tidak baik. Dan tentu saja kultur ini tidak prospektif ke depannya, tidak positif. Oleh sebab itu, maka ke depan dengan gubernur yang baru, Kang Deddy Mulyadi, yang selalu berusaha untuk membela selain rakyatnya, juga para pejabatnya, agar ada di jalur yang benar, agar ada di trek yang lurus. Oleh sebab itu, inilah era di mana kemudian dalam sepanjang sejarah Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi satu-satunya gubernur Provinsi Jawa Barat yang memberikan atensi dan perhatian terhadap perilaku dan praktik menjelang hari Lebaran, yang tentu saja kita harus belajar bahwa melewati Idul Fitri, kita khidmat dan hidup sederhana serta apa adanya. Kalau kita tidak mampu, tidak perlu kita memakai baju yang mewah-mewah. Kalau kita tidak punya uang, tidak perlu kita membeli koko yang baru, sarung BHS yang bagus, atau peci dan sandal yang baru. Mari kita lewati Ramadan ini untuk menggenapkan, menyempurnakan rangkaian ibadah puasa kita dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30. Tentu saja dengan cara-cara yang sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita melewati sebuah proses Ramadan ini dengan melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal nanti, hidup dengan sederhana dan apa adanya. Dan tidak perlu praktik-praktik membebani orang lain, meminta-minta, menjadikan orang lain sebagai objek, kadang dengan ancaman atau memeras, atau kadang kita membuat surat yang resmi yang di situ sendiri, di lembaga sendiri, di dinas sendiri, di perusahaan sendiri,
Kadang tidak ada anggaran untuk alokasi itu, dan kalau kemudian mereka dipaksa, kadang memicu mereka untuk berbuat koruptif. Oleh sebab itu, walaupun soal THR ini soal sepele, tapi Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan atensi dan himbauan agar seluruh masyarakat di Jawa Barat, agar organisasi masyarakat atau personal atau siapapun tidak meminta-minta, tidak mengajukan surat, proposal, atau THR yang padahal itu sendiri tidak ada di dinas-dinas yang dituju. Mungkin dulur-dulur, semoga kita semua menjelang Idul Fitri diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling doakan, kita ada rezekinya. Kalaupun Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, mari kita bersabar, mari kita hidup sederhana dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita ada. Lebih banyak bersyukur ketimbang terus-menerus kita mengikuti hawa nafsu yang ingin begitu tampil mewah di hari raya Idul Fitri, yang sesungguhnya bertolak belakang dengan konsep saum di bulan Ramadan itu sendiri. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi yang telah memberikan arahan dan himbauan. Semoga kita semua nanti bisa berlebaran dengan keadaan, pikiran, hati, fisik kita dalam keadaan sehat dan suci kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.